Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Maulidia Septiani, S.Kep Nurse M.Kep. Saya salah satu pengajar di program studi keperawatan, khususnya pada Kompartemen Keperawatan Medikal Bedah, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah keperawatan dewasa, sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persyarafan yang akan diberikan pada semester 3 dengan jumlah 4 SKS, yaitu rincian 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum atau skill lab. Pada mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di Prodi Keperawatan FKIK ULM. Fokus mata kuliah ini adalah pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persyarafan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses pembelajaran yang menerapkan dengan sistem pembelajaran DIA, yakni Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada unsur pertama dari DIA adalah Delivery, yakni proses penyampaian materi-materi perkuliahan agar dapat dipahami oleh mahasiswa. Materi-materi perkuliahan disusun berdasarkan 6 capaian pembelajaran pada mata kuliah atau CPMK, yang diturunkan menjadi 6 sub CPMK. Dari sini kemudian diturunkan kembali menjadi 14 materi ajar. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK ini yakni 1. Mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persyarafan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang kedua, mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persyarafan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang ketiga, mampu mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah pada sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persyarafan. Yang keempat adalah melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok klien dengan gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persyarafan. Yang kelima adalah melaksanakan fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persyarafan pada klien dewasa. Yang terakhir keenam, dengan mendemonstrasikan prosedur intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem tersebut pada klien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku, dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Dari CPMK ini nanti akan diturunkan menjadi 6 sub CPMK seperti pada slide berikut. Yang pertama, sub CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menyimpulkan anatomi, fisiologi, kimia, fisika, biokimia terkait sistem tersebut. Kemudian sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menyusun asuhan keperawatan, baik itu pengkajian, analisa data, diagnosis, intervensi, implementasi, sampai evaluasi secara komprehensif, meliputi bio, psiko, sosio, dan spiritual pada kasus gangguan pada sistem tersebut. Kemudian berikut adalah sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengarahkan pendidikan kesehatan dan upaya pencegahan baik itu primer, sekunder, dan tersier pada masalah gangguan sistem tersebut. Kemudian sub CPMK yang pertama, mahasiswa mampu mendemonstrasikan prosedur intervensi seperti pemasangan infus, pemeriksaan fisik muskuloskeletal, range of motion atau ROM, hacking atau menjahit luka, irigasi mata telinga, dan pemeriksaan neurologi dasar. Yang kelima adalah sub CPMK. Kelima yaitu mampu mengkombinasikan manajemen kasus pada asuhan, pada gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persyaratan. Yang terakhir, sub CPMK 6, mahasiswa mampu merasionalkan peran dan fungsi perawat serta fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem tersebut. Adapun rincian materi perkuliahan dapat dilihat pada slide di samping. Kemudian adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut, yang dimana beberapa sumber referensi yang digunakan ini berdasarkan artikel ilmiah yang saya terbitkan. Demikian penjelasan proses delivery dari unsur DIA. Kemudian pada unsur DIA yang kedua, yakni interaction, pada mata kuliah ini menerapkan pendekatan sistem SLC atau Student Learning Center, sehingga
mahasiswa menjadi pusat atau center dari proses pembelajaran. Pendekatan SLSC ini saya lakukan melalui 3 metode pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran interaktif. Jadi dosen memaparkan materi dan meminta mahasiswa memaparkan pendapat mereka melalui diskusi interaktif. Yang kedua adalah case-based learning, yakni mahasiswa dihadapkan dengan permasalahan yang perlu dipecahkan melalui kasus, kemudian pemahaman dari materi perkuliahan yang lalu. Yang ketiga adalah simulasi learning dari skill lab untuk melatih keterampilan klinis atau praktis mahasiswa. Pada metode pembelajaran skill lab nanti akan dibagi menjadi 3 sesi, yaitu terbimbing, mandiri, dan OSCE. Di awal sesi terbimbing, instruktur nanti akan mencek kesiapan mahasiswa dengan melakukan pretest materi dan mendemonstrasikan pada manekin dan peralatan lainnya. Pada sesi mandiri nanti mahasiswa akan berlatih atau mempraktekkan sendiri di hadapan instruktur, kemudian instruktur akan memberikan feedback. Dan OSCE yang terakhir untuk mengevaluasi keterampilan klinis mahasiswa apakah mahasiswa telah kompeten pada skill tersebut. Demikian gambaran proses interaction pada mata kuliah ini. Nah, kemudian unsur yang ketiga dari DIA adalah assessment, yakni proses penilaian kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran. Penilaian dilakukan secara objektif dan transparan. Jadi untuk penilaian mahasiswa itu terdiri dari 25% ujian tengah semester atau UTS, kemudian 25% ujian akhir semester atau UAS, dan 20% skill lab dari pretest dan OSCE, ujian praktikum 15%, dan 10% penilaian tugas, dan 5% dari penilaian sikap. Selain itu, syarat untuk mahasiswa dapat mengikuti UAS adalah memiliki kehadiran minimal 80%. Dan untuk ujian praktikum OSCE, mereka harus memiliki kehadiran 100%. Nah, demikian aspek pembelajaran DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment yang diterapkan pada mata kuliah keperawatan dewasa muskuloskeletal integratif, persepsi sensori, dan persiapan ini. Selanjutnya, saya akan perhatikan bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan simulation learning, yaitu skill lab pada pertemuan terbimbing pada materi pembelajaran pemasangan infus pada ruangan mini hospital saat ini di keperawatan FK IKULN. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi seperti kontrak kita sebelumnya ya, sebelum kita memulai skill lab akan ada pretest sebagai bentuk saya mengevaluasi apakah kalian sudah mempelajari sebelum kita memulai skill terbimbing hari ini. Silakan dibuka akun simarinya masing-masing. Dipilih bagian pretest pemasangan infus sesuai dengan topik hari ini. Durasi pengerjaannya 5 menit ya. Oke, sudah selesai? Sudah semua disubmit? Oke, kalau sudah silahkan diklik finish. Kembalikan lagi handphone di kantong masing-masing. Oke, kita hari ini akan melaksanakan skill terbimbing ya. Topiknya adalah tentang terapi intravena atau khususnya adalah keterampilan pemasangan infus. Oke, jadi terapi intravena atau pemasangan infus ini merupakan skill yang paling dasar ya keperawatan, paling sering ditemukan. Biasanya di ruangan mana saja sering dilakukan pemasangan infus? Di ruangan. Oke, di ruangan rawat inap ya, di IGD, kemudian di mana lagi? ICU? OK? OK dipasang juga kira-kira infus? Dipasang juga ya, terapi intravena. Oke, jadi hampir di seluruh wahana itu pasien pasti akan dilakukan terapi intravena. Oke, jadi tujuan kita skill hari ini adalah untuk mengetahui terkait keterampilan dasar dari terapi intravena itu. Tujuannya buat apa sih, indikasinya apa saja pasien yang dilakukan terapi intravena, sampai nanti ke tahapan prosedur yang tepatnya seperti apa, yang amannya seperti apa, dan sesuai standar dari pemasangan infus itu apa. Nanti akan kita pelajari hari ini. Oke, yang pertama adalah terkait terapi intravena. Jadi intravena itu adalah proses atau suatu tindakan untuk memasukkan cairan, elektrolit, kemudian apa lagi kira-kira? Nutrisi, apa lagi? Obat-obatan ke dalam pembuluh darah apa? Vena, makanya terapi intravena ya. Nah kemudian, pada saat kita memberikan terapi intravena kira-kira harus dipasang apa pasiennya? Harus terpasang infus gitu sebagai medianya biar bisa dimasukkan cairan tersebut ke dalam pembuluh darah. Jadi kita hari ini adalah fokusnya seperti apa sih cara pemasangan infus yang betul dan sesuai dengan standar. Nah kemudian tujuan dari pemasangan infus apa saja? Tujuan dari pemasangan infus? Oke, mengganti cairan tubuh yang hilang, betul. Apalagi? Sebagai tempat
Oke, untuk memberikan obat kata temannya melalui intravena ya berarti obatnya. Terus apa lagi? Apa lagi? Nutrisi, obat. Terus tadi dari definisi pemberian elektrolit itu juga tujuannya. Sehingga indikasi pasien yang kapan sih dilakukan pemasangan infus itu pasien-pasien yang dehidrasi, kekurangan cairan. Misalnya pasien diare, sudah mengalami dehidrasi, atau pasien dengan yang banyak terjadi perdarahan akan dilakukan transfusi. Nah, itu dilakukan pemasangan infus atau dilakukan terapi intravena. Kemudian apa lagi indikasinya? Ayo, apa? Pasien yang akan diberikan obat-obatan rutenya menggunakan jalur intravena lewat vena, maka harus dilakukan pemasangan. Kemudian untuk peralatan ya yang kita perlukan itu adalah sarung tangan bersih, yang bersih ya, bukan yang steril, yang sekali pakai. Kemudian ini ada terapi cairannya. Terapi cairannya ini kemarin sudah saya bahas di perkuliahan, jenis-jenis cairan, masih ingat ya, bahwa ada cairan isotonis, apalagi hipotonik dan hipertonik. Itu sudah harus hafal karena sudah saya jelaskan. Kemudian ada infuset. Infuset itu seperti ini. Ada yang pernah masuk rumah sakit nggak sebelumnya terpasang infus? Pernah. Nah, ini infuset. Infuset ini harus diperhatikan adalah expired date-nya, tanggal kadaluarsa. Ini ada expired date-nya. Ini ada expired date-nya. Di sini juga ada, pasti ada expired date-nya lah. Ini harus dicek. Jadi jangan sampai kita memberikan pasien itu yang tidak ada yang kadaluarsa. Ingat, ada pemberian 12 genar obat kepada pasien, itu harus dicek. Nah, kemudian dicek ini juga faktor tetesannya berapa? Ini 20 tetes, 20 drops, ini tetes. Kalau yang di sini 20 drops, dia ada juga yang 60 drop, yang kecil, jadi 60 tetes. Jadi jangan sampai salah nanti perhitungannya 20 ppm, tapi kita menggunakannya yang tetesannya kecil, nanti akan berbeda perhitungannya. Kemudian ada Dermafix. Terserah nih mereknya apa, macam-macam nih, ada Dermafix, kita menggunakan klaster khusus infusnya yang ini. Jadi nggak kayak zaman dulu ya pakai kaset tertutup semua. Jadi kita bisa mengevaluasi di sini apakah pasien ini mengalami plebitis atau tidak, ada inflamasi atau tidak, karena dia bening di sini terlihat jelas. Kemudian ada swab alkohol untuk mendesinfektan. Kemudian ada Hipafix misalnya diperlukan atau plaster. Kemudian ada hand rub untuk kita cuci tangan. Ini bak instrumen. Ini ada diperlukan, ada gunting dan lain. Kemudian ada perlak juga ya. Khawatirnya nanti ada darah yang keluar sedikit, jadi nggak sampai mengotori tempat tidur. Kemudian ada ini namanya aboket kita bilang, yang masuk pada saat pemasangan infus. Ini ada jarumnya khusus seperti ini. Nah, jarumnya ini macam-macam ya ukurannya ya. Ukuran paling besar itu ada 16 sampai 24. Jadi semakin besar angkanya maka ini diameternya semakin kecil. Ini 24 yang kuning. Nah, ini biasanya diberikan pada anak-anak. Anak-anak kan pembuluh darahnya kecil. Jadi jangan sampai diberikan yang ukuran 18 besar. Nah, kalau diberikan dengan ukuran yang besar, apa yang terjadi pada pembuluh darahnya? Pecah, hematum kalau bahasa kita. Nah, jadi kalau dewasa biasanya diberikan 18 sampai 22, kalau anak kecil ini bisa ukuran 2 atau bayi ukuran 24. Jadi dilihat lagi dengan diameternya dari pembuluh darah pasien. Kemudian sampai di sini ada yang ditanyakan terkait peralatan? Sudah jelas? Kita berlanjut ke tekniknya ya. Jadi yang teknik yang pertama adalah kita menyiapkan dulu. Ini contohnya kita menggunakan yang isotonis. Menggunakan yang ini. Jadi yang ini adalah kita persiapkan dulu infusetnya. Persiapan sebelum ke pasien kita menggunakan apa kira-kira? Cuci tangan 6 langkah. Jangan lupa 5 momen apa saja. Terus sip, betul.
Oke, kita buka adalah infus setnya. Oke, jadi pada saat membuka infus set ini dijaga sterilitasnya ya. Jadi yang ujung ini jangan sampai terbuka dan menyentuh di daerah meja, nanti tidak steril lagi, nanti bahaya, pasiennya bisa infeksi. Ini juga tutupnya jangan sampai terbuka, diperhatikan sterilitasnya. Kemudian ini kan ada klem nih. Nah, klemnya ini jangan lupa dikunci dulu. Dengan caranya dengan diputar ke arah bawah. Nanti pada saat kita masukkan cairan, nanti cairannya langsung bocor, langsung keluar. Nanti tidak sesuai indikasi cairannya. Yang harusnya diberikan 500, nanti akan berbeda. Oke, kita taruh di dalam sini. Kita buka cairannya. Ini masih terkunci ya. Dibuka. Boleh langsung ditusuk nggak? Boleh, boleh. Karena masih steril. Tapi kalau sudah terbuka seperti ini, bagaimana? Harus dikasih alkohol swab dulu baru dimasukkan ya. Harus perhatikan. Ini ada tulisan in dan out. Yang dimasukkan adalah yang in. Oke, dimasukkan. Kemudian kita gantungkan ke sini. Nah, ini ada namanya chamber atau penampung cairan ya. Penampung cairan ini harus diisi air setengahnya. Cairannya harus terisi seperti ini. Setelah itu kita buka perlahan-lahan di sini. Dibuka klemnya. Tapi jangan terlalu cepat ya, karena kalau terlalu cepat nanti akan ada banyak gelembung. Oke, ini sambil mengalir ya. Mari perhatikan. Oke, dibuka perlahan-lahan. Oke, sudah terisi semua dan diperhatikan jangan sampai ada apa? Ada gelembung, karena kalau ada gelembung masuk ke pembuluh darah, apa yang terjadi pasiennya? Bisa terjadi emboli. Ya, hati-hati pasiennya, bisa terancam nanti nyawa pasien karena gara-gara emboli saja. Oke, sudah selesai. Kemudian kita tuliskan ya di sini. Ini adalah botol infus keberapa? Ini adalah botol infus yang pertama, kemudian jamnya berapa? Kemudian setelah itu kita persiapkan alat, perlak sudah ada dan lain-lain. Oke, kemudian kita memasuki ke ruangan pasien. Masuki ruangan pasien, kemudian ada fase interaksi seperti biasa. Salam, boleh dengan assalamualaikum atau selamat pagi. Kemudian jangan lupa ditanya pasien namanya siapa, kemudian alamatnya berapa atau nomor Kemendik. Kemudian kita cek ulang, double check dengan mencek gelang identitas. Bapak mau izin, saya cek gelang identitas. Oke, betul, sesuai dengan rekam medis di awal. Kemudian kita perkenalan, Bapak perkenalkan, nama saya adalah perawat Lydia yang hari ini saya berdinas dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Jadi hari ini saya akan melakukan pemasangan infus pada Bapak karena tadi hasil pengkajian Bapak kekurangan cairan, sehingga akan kita berikan tambahan cairan biar kebutuhan cairan Bapak tercukupi lewat pemasangan infus ini. Bagaimana Bapak, apakah bersedia? Bersedia. Apakah ada pertanyaan Bapak atau ada keluhan? Oke, ditanyakan apakah ada keluhan. Saya tidak ada, ya sudah. Bapak, nanti tindakannya akan kita lakukan di sini dengan waktu kurang lebih 15 menit ya Pak. Jangan lupa tutup sampiran, kemudian kita persiapan alat pasien. Bapak mohon izin, saya letakkan perlak. Ini saya baliklah seperti inilah tangannya. Oke, bisa terlihat kalau ini di situ. Oke, kita taruh perlak. Kalau mau nyaman boleh dilapisi dengan handuk ya.
Oke, kemudian kita pasang torniket. Dipasang torniket ini ya sekitar 5 atau 7 cm dari pergelangan tangan. Bapak permisi saya pasang torniket. Nah, kemudian tanda-tanda atau kita memilih vena yang dilakukan pemasangan infus adalah vena yang berdilatasinya baik, artinya diameternya lebih besar yang mana, kemudian yang tidak bercabang, kemudian tidak ada tempat inflamasi atau ada hematum dan apapun itu, maka itu layak dilakukan pemasangan infus pada lokasi tersebut. Oke, ini ceritanya di sini ini berdilatasi baik dan tidak bercabang. Karena pasiennya dewasa dan tidak ada rencana transfusi, kita berikan ukuran berapa kira-kira untuk dewasa? 20 bisa? Oke, kita menggunakan ukuran 20. Oke, ini jarumnya yang masuk adalah karetnya ya. Ini jarumnya di dalam. Posisi jarum yang berlubang itu ke arah atas, yang runcing itu ke arah bawah. Kemudian untuk sudutnya adalah kita dengan posisi 30 atau 15 seperti itu. Sebelum kita lakukan insisi harus kita lakukan desinfektan dulu. Oke, suruh tangan pasiennya menggenggam. Ibu bisa atau bapak bisa menggenggam tangannya. Kemudian sambil kita lakukan ditarik sedikit ya, kulit permukaan kulitnya biar terlihat pembuluh darahnya. Kita lakukan dengan cara gerakan sirkulasi. Oke, kemudian sudutnya ada sekitar 15-30. Itu nanti dilihat lagi biasanya pada anak-anak kecil yang dengan dehidrasi itu sudutnya bisa direndahkan. Oke. Bapak akan saya mulai lakukan pemasangan infus. Bapak bisa tarik nafas dalam untuk meminimalisir rasa nyerinya. Oke, bagus. Bapak tarik nafas dalam. Oke, tarik nafas dalam Bapak. Oke, pada saat masuk ada darahnya berwarna pink, itu artinya adalah masuk ke pembuluh darah vena. Oke, tinggal kita tarik yang bagian jarumnya, kemudian kita dorong yang bagian putih, kita tarik lagi, dorong bagian putih sampai full. Setelah itu kita tekan bagian ujung sini. Kita tekan bagian ujung yang ada karet, jangan yang ada jarumnya ya. Nanti bisa hematum. Ditekan di sini, kita dip, kemudian kita ambil, kemudian kita lepaskan. Minta tolong kita lepaskan dan kita sambung. Oke. Nah, setelah itu kita buka torniketnya. Kita testing dulu. Oke, netes ya, artinya masuk. Oke, setelah ini adalah kita lakukan pemasangan plaster. Nah, di sini ditulis nama dan tanggal pemasangan, ya. Kemudian kita berikan plaster di sini. Nah, dilekatkannya sampai yang di sini, yang kena abuketnya, biar terfiksasi dengan bagus.
secukupnya aja ya panjangnya. Buat ini aja, membenarkan membetulkan tali. Nah ini di ke atas ya, kita taruh di sini. Jadi biar nggak bergerak kemana-mana. Oke, kemudian untuk perhitungan tetesan kemarin pada saat di perkuliahan sudah saya jelaskan perhitungannya. Jadi sudah tahu semua ya. Jadi harus dihitung dengan faktor tetesan. Kalau ini menggunakan faktor 20 tetesan berarti indikasi atau order dari dokter memberikan cairan berapa banyak, kemudian dikali faktor tetesan dibagi dengan jumlah yang diberikan. Misalnya ini adalah 1000 cc diberikan selama 8 jam, itu perhitungannya adalah 41 ppm, maka kita hitung dengan 41 ppm. Oke, kita cek dengan menggunakan arloji. Oke, sudah 41 ppm diberikan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kita bereskan ya. Kemudian kita ambil perlaknya. Jangan lupa cuci tangan setelah tindakan. Kemudian fase apa lagi setelah tahap kerja? Terminasi. Ditanyakan, Bapak perasaannya seperti apa? Bapak bagaimana perasaannya tadi pada saat dilakukan pemasangan infus? Pada melakukan, oh tadi nyeri, oh memang seperti itu Bapak. Atau misalnya ada rasa tidak nyaman, itu disampaikan bahwa memang seperti itu karena ada sesuatu yang masuk dalam pembuluh darah, itu hal yang wajar. Kayak kemudian nanti jangan lupa reinforcement, Bapak bagus sekali tadi selama saya melakukan tindakan, Bapak kooperatif, Bapak tadi sudah mampu mencontohkan nafas dalam untuk meminimalisir rasa nyeri. Jangan lupa kontrak nanti jam berapa nanti kalian akan melakukan tindakan apa, itu harus dijelaskan. Misalnya jam 9 saya akan memberikan Bapak obat-obatan, itu harus dijelaskan ya pada saat terminasi. Kemudian ditutup, kalau begitu saya Bapak izin pamit, nanti misalnya Bapak mau memerlukan saya, Bapak bisa panggil dengan memencet bel di belakang atau bisa dengan keluarga mengunjungi saya di nursing station. Kalau gitu saya pamit, wassalamualaikum atau selamat pagi. Kemudian jangan lupa dokumentasi, ditulis ini cairannya menggunakan jenis cairan apa, berapa faktor tetesan, jarumnya tadi buketnya menggunakan ukuran apa. Kemudian apakah ada keluhan atau respon setelah dilakukan pemasangan infus, itu juga harus diperhatikan ya. Semua tanda-tanda atau hal-hal yang hasil dari pengkajian itu harus dicatat di rekam medis. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait pemasangan infus? Iya, silakan. Untuk infus ini sendiri ada rentang waktunya nggak, harus perlu diganti infus? Ada. Jadi pemasangan infus, makanya tujuan kita adalah pada saat pemasangan infus itu harus dikasih tanggal. Jadi biar kita tahu sudah berapa lama nih. Jadi masa untuk menghindari adanya komplikasi ya, itu 6 hari atau 7 hari itu sudah harus dilakukan penggantian albuket. Jadi kadang kalau di ICU kan pasiennya tuh ada yang berminggu-minggu, ada yang berbulan-bulan. Nah, maka itu adalah seharusnya dilakukan penggantian albuket. Sama dengan kateter juga seperti itu, ya. Kemudian setiap hari juga harus dipantau apakah ada tanda-tanda komplikasi dari efek pemasangan infus. Apa saja komplikasi dari pemasangan infus? Plebitis, ada inflamasi, kemudian apalagi hematum, nampak kebiruan, itu tanda-tanda komplikasi dari pemasangan infus. Jadi kalau sudah ada tanda kemerahan, bengkak, oh berarti harus secepat mungkin dilepas infusnya. Nanti dicari area yang lain atau digunakan di tangan satunya. Ya, oke, bisa dipahami? Oke, kalau begitu sudah selesai ya skill terbimbing kita. Nanti Rabu depan ya, Rabu depan kita akan melaksanakan skill mandiri. Jadi nanti masing-masing kalian akan mencontohkan satu-satu sambil saya evaluasi seperti apa ya. Oke, kalau begitu saya akhiri pertemuan kita hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Nanti misalnya ada pertanyaan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.